Raihan Adiputra bukanlah nama asing di dunia kuliner. Ia adalah seorang pria berusia 32 tahun yang berhasil membangun kerajaan restoran dari nol. Lahir dari keluarga sederhana, Raihan mengenal dunia dapur sejak usia belasan, saat ia membantu ibunya menjajakan makanan rumahan di pinggir jalan. Ketekunan dan rasa cintanya terhadap makanan membuatnya tumbuh menjadi seorang chef muda yang disegani, hingga akhirnya ia memutuskan mendirikan bisnisnya sendiri. 5 tahun kemudian, Raihan sudah memiliki lebih dari 10 restoran di berbagai kota besar. Salah satu yang paling ia banggakan adalah Langit Rasa, restoran bintang 5 yang berlokasi di pusat kota Jakarta. Restoran ini dulunya adalah impian masa kecilnya, dan ia membangun setiap sudutnya dengan sepenuh hati, dari interior berkonsep langit senja, musik jazz lembut yang mengalun di dalam ruang makan, hingga menu andalan yang menjadi buah bibir para kritikus kuliner. Namun, seiring waktu, Raihan mulai menjauh dari operasional langsung. Ia sibuk mengurus ekspansi, rapat investor, dan hadir di berbagai seminar. Tanggung jawab lapangan diserahkan kepada para manajer dan kepala dapur yang telah ia rekrut dengan seleksi ketat. Ia percaya sistem yang ia bangun akan berjalan lancar, tapi kepercayaannya mulai goyah. Beberapa bulan terakhir, ulasan tentang Langit Rasa mulai berubah. Pelanggan mengeluh pelayanan yang lambat, staf yang kurang ramah, dan makanan yang tidak konsisten. Ada satu komentar yang terus terngiang di benaknya. Dulu restoran ini penuh kehangatan. Sekarang hanya tempat mewah tanpa jiwa. Kalimat itu menusuk ego dan hati Raihan. Ia merasa seolah restoran kesayangannya kehilangan jiwanya. Dan ia tahu, satu-satunya cara mengetahui kebenarannya adalah turun sendiri ke lapangan. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pelanggan biasa. Malam itu, Raihan mengenakan hoodie abu-abu polos, celana jeans sederhana, dan topi hitam. Ia mencukur janggut tipisnya dan memakai kacamata baca palsu. Dengan identitas baru sebagai Rian, ia melakukan reservasi meja untuk 1 orang. Begitu ia masuk ke dalam restoran, aroma khas Langit Rasa menyambutnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Senyum para staf terlihat dipaksakan. Langkah mereka cepat dan gugup. Musik jazz yang biasa memberi kehangatan kini terdengar, seperti latar dari drama yang terlalu tenang. Hatinya berdesir. Ia duduk di meja dekat jendela dan memesan 3 hidangan andalan yang dulu ia buat sendiri. Sup krim jamur truffle, risotto udang, dan ayam panggang rosemary. Namun, yang datang lebih dulu bukan rasa nostalgia, melainkan rasa jengkel. Saat ia menunggu hampir 20 menit hanya untuk air minum, Raihan mencoba tetap sabar. Tapi ketika hidangan pertama baru datang setelah hampir 45 menit dan rasanya agak hambar, ia tahu, ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Lalu suara itu terdengar. Tangisan lirih dari arah dapur. Sebuah suara yang mengiris tenang malam menjadi rasa penasaran yang mencekam, dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Tangisan lirih itu terus terdengar, samar tapi menusuk. Raihan menajamkan pendengarannya. Ia duduk diam, seolah masih menjadi pelanggan biasa, tapi dalam hatinya bergolah. Suara itu datang dari balik pintu dapur, yang sesekali terbuka saat para pelayan berlalu lalang membawa pesanan. Ia memutuskan untuk menunggu momen yang tepat. Saat salah satu pelayan keluar membawa nampan kosong, Raihan berdiri dan menyelinap dengan langkah cepat ke arah dapur. Hatinya berdegup, bukan karena takut ketahuan, tapi karena firasatnya semakin kuat, ada sesuatu yang salah. Begitu ia membuka sedikit pintu dapur, ia langsung disambut oleh pemandangan yang jauh dari harapannya. Ruangan itu panas, penuh dengan asap dan suara alat masak berdenting. Tapi bukan itu yang membuat Raihan terpaku, melainkan suara keras seorang pria bertubuh besar yang membentak di tengah keramaian. Berapa kali aku bilang? Potongnya seragam. Kalau kau tidak bisa, keluar saja sekarang juga. Raihan melihat seorang karyawan muda, perempuan, mungkin baru bekerja beberapa minggu, berdiri gemetar dengan mata memerah. Tangannya masih memegang pisau dan wortel yang belum selesai diiris. Di sekelilingnya, staf dapur lainnya hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk. Seolah mereka sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Pria yang membentak itu mengenakan seragam kepala dapur dengan nama bordir. Bagas. Raihan menggenggam tangan di sisi tubuhnya, menahan emosi. Ia mengenali Pak Bagas, seorang chef senior yang ia rekrut beberapa tahun lalu karena reputasinya yang luar biasa di dunia kuliner. Tapi sekarang, di depan matanya sendiri, reputasi itu runtuh. Pak Bagas kembali membentak. Aku tidak butuh karyawan lemah di dapurku. Ini tempat profesional, bukan tempat bermain. Raihan tak bisa diam lagi.
Ia mendorong pintu dapur dan melangkah masuk dengan tenang tapi penuh wibawa. Sejak kapan tempat kerja berarti tempat untuk merendahkan orang lain? Semua kepala langsung menoleh. Pak Bagas melotot melihat orang asing berdiri di tengah dapur. Siapa kau? Ini dapur profesional. Tamu dilarang masuk. Keluar. Raihan tak menjawab. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di hadapan sang kepala dapur. Suaranya tetap tenang, tapi tajam. Aku Raihan, pemilik restoran ini. Seisi dapur terdiam. Seolah seluruh panas dari oven dan kompor berpindah ke wajah Pak Bagas yang mulai pucat. Anda menyamar. Suaranya bergetar, tapi masih mencoba bertahan. Raihan menatap lurus ke matanya. Aku datang karena aku ingin tahu kenapa restoran ini kehilangan jiwanya. Sekarang aku tahu. Dan ternyata, sumbernya ada di sini, di dapur yang seharusnya menjadi jantung tempat ini, tapi malah dipenuhi ketakutan. Pak Bagas buru-buru membela diri. Suaranya mulai meninggi. Saya hanya menjalankan standar. Pak Raihan. Mereka lambat. Ceroboh. Kalau saya tidak keras, semuanya jadi berantakan. Disiplin tanpa empati hanya akan melahirkan ketakutan, bukan kualitas. Jawab Raihan cepat. Dan restoran ini tidak dibangun di atas teriakan. Sang kepala dapur terdiam. Beberapa staf mulai menunduk. Ada yang berkaca-kaca. Mungkin ini pertama kalinya ada yang membela mereka. Raihan menarik napas panjang. Aku kecewa. Tapi yang paling menyakitkan, aku membiarkan ini terjadi karena terlalu percaya tanpa melihat langsung. Ia melirik ke arah staf yang menangis tadi. Mulai malam ini, sistem akan berubah. Dan kamu, Pak Bagas, sudah tidak lagi menjadi bagian dari tempat ini. Keputusan Raihan untuk memecat Pak Bagas membuat seisi dapur seolah berhenti bernapas. Suara alat masak, dengung mesin pendingin, bahkan suara dari ruang makan di luar sana tak lagi terdengar. Yang tersisa hanya kesunyian tegang, seolah waktu membeku. Pak Bagas menegang, wajahnya merah padam. Namun bukan karena malu, melainkan amarah. Ia membanting handuk kecil di tangan dan melangkah maju ke arah Raihan, meski tahu siapa yang berdiri di depannya. Jadi begitu caramu menghargai orang yang sudah memajukan dapur ini bertahun-tahun? Cuma karena satu malam dan satu air mata? Raihan tak bergerak. Tatapannya tetap tenang, meski hatinya sebenarnya sedang bergolak. Ia tahu keputusan ini berat. Tapi diam lebih lama akan membuat luka di dapur itu semakin dalam. Ini bukan tentang satu malam, Pak Bagas. Ini tentang budaya yang kau bangun di belakang punggungku. Restoran ini dibangun dengan semangat kebersamaan, bukan ketakutan. Pak Bagas melangkah lebih dekat. Suaranya makin keras, penuh emosi. Tapi tanpa aku, restoran ini nggak akan bisa mempertahankan bintangnya. Aku yang jaga kualitas. Aku yang bentuk mereka. Tanpa disiplin, dapur ini cuma jadi tempat bermain anak-anak manja. Salah satu staf dapur, seorang pria parubaya yang telah bekerja sejak restoran berdiri, tiba-tiba angkat suara. Maaf, Chef, tapi kami takut setiap hari. Banyak dari kami hampir resign, bukan karena lelah, tapi karena merasa bukan manusia di sini. Suara itu memicu keberanian lainnya. Beberapa karyawan mulai bicara, meski pelan dan ragu-ragu. Seorang gadis muda, yang tadi menangis, mengangkat kepala dan berkata, "Saya suka masak, Chef. Tapi setiap kali saya masuk dapur ini, rasanya seperti masuk neraka." Pak Bagas tampak limbung. Kata-kata itu lebih menghantam daripada pemecatan itu sendiri. Ia melihat ke sekeliling. Mereka yang dulu ia bentak, hina, tekan, semuanya kini berbicara satu demi satu, tidak lagi diam. Tidak lagi takut. Raihan menoleh kepada seluruh staf. Suaranya rendah tapi tegas. Seperti seorang pemimpin sejati, aku salah karena terlalu lama tidak turun langsung. Tapi kesalahan itu akan kubayar dengan perubahan. Hari ini, kita hentikan budaya saling menindas. Dan besok, kita mulai dari awal. Bersama. Pak Bagas tertawa kecil, getir. Ia tahu tak ada lagi yang bisa dibela. Ia menatap Raihan dengan mata yang nyaris berkaca-kaca, lalu melangkah pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pintu dapur tertutup pelan di belakangnya. Setelah Pak Bagas meninggalkan dapur, suasana masih sunyi. Para staf berdiri mematung, tak yakin apakah harus kembali bekerja atau menunggu instruksi. Tatapan mereka beralih pada Raihan, sang pemilik yang baru saja mereka kenal malam itu bukan hanya sebagai nama di papan gaji,
Tapi sebagai seseorang yang peduli, Raihan memutar tubuh, menatap mereka satu persatu. Aku tahu, malam ini bukan malam yang mudah. Untuk kalian, untuk aku, bahkan untuk restoran ini sendiri. Ia mendekat ke meja kerja yang masih penuh bahan setengah siap. Ia mengambil satu wortel yang belum sempat dipotong sempurna oleh staf yang tadi menangis, lalu mengangkatnya perlahan. Tapi malam ini juga jadi titik balik. Tempat ini dibangun bukan hanya dengan resep dan bahan mahal, tapi dengan semangat, dengan hati. Dan itu yang harus kita pulihkan bersama pelan-pelan. Satu persatu staf mulai menghela napas lega. Beberapa di antara mereka menunduk, menyeka air mata yang sempat tertahan. Ruang yang tadinya penuh tekanan kini berubah menjadi ruang yang terasa manusiawi. Raihan kemudian menoleh ke pelayan senior, mengangguk kecil. Tolong sampaikan ke pelanggan bahwa makan malam akan sedikit tertunda. Aku akan bantu langsung malam ini. Pak, Anda? Tanya pelayan itu setengah tak percaya. Raihan tersenyum. Dulu aku mulai dari sini. Sudah waktunya aku kembali menyentuh dapur ini, bukan dari atas panggung atau rapat investor, tapi dari dalam. Ia melepas jaket tipis yang ia kenakan, menggulung lengan bajunya, lalu berdiri di hadapan kompor seperti yang biasa ia lakukan bertahun-tahun lalu. Beberapa staf mendekat, awalnya ragu, lalu mulai menawarkan bantuan. Tak lama, dapur yang tadinya penuh ketakutan kini mulai bergerak kembali, kali ini dengan ritme yang lebih hangat. Mereka bukan hanya bekerja, mereka mulai merasa menjadi bagian dari sesuatu yang berarti. Dan malam itu, walaupun pelayanan sedikit terlambat, hampir semua meja tetap tinggal. Banyak pelanggan yang memuji makanan yang terasa lebih hidup dari biasanya. Meski tak tahu bahwa dapur di baliknya baru saja melewati badai besar. Seminggu telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya di langit rasa. Perubahan yang dijanjikan Raihan bukan sekadar kata-kata. Ia hadir setiap pagi, bukan sebagai pemilik yang memantau dari balik laptop, tapi sebagai rekan kerja. Ia ikut mengatur ulang sistem kerja dapur, menghadirkan sesi diskusi terbuka setiap akhir hari, dan yang paling penting, ia mendengar chef pengganti dipilih dengan hati-hati. Bukan sekadar soal kemampuan memasak, tapi juga kemampuan memimpin dengan empati. Pelatihan ulang dilakukan, tapi kali ini bukan dengan nada tinggi, melainkan dengan pendekatan yang membangun. Semua staf diberi ruang untuk berkembang, bahkan menyuarakan pendapat. Raihan juga membuat keputusan penting. Ia membentuk meja bersama, sebuah forum 2 mingguan di mana seluruh karyawan dari semua posisi bisa menyampaikan ide, keluhan, bahkan mimpi mereka. Baginya, suara terpenting bukan datang dari meja eksekutif, tapi dari orang-orang yang berada paling dekat dengan pelanggan dan dapur. Pelanggan pun mulai merasakan bedanya. Mereka bukan hanya menikmati makanan yang lezat, tapi juga merasakan energi baru dalam pelayanan. Senyum para pelayan bukan lagi paksaan. Hidangan datang lebih tepat waktu, dan para pelanggan merasa seperti kembali ke rumah lama yang pernah mereka cintai. Suatu sore, Raihan berdiri di depan jendela kaca restoran, memandang langit yang mulai berwarna jingga. Seorang staf muda yang dulu menangis karena dimarahi Pak Bagas menghampirinya. Ia membawa 2 cangkir kopi. Pak Raihan, boleh saya duduk? Raihan tersenyum dan mengangguk. Mereka duduk berdampingan, menatap senja yang merayap pelan. Terima kasih, Pak, karena sudah datang malam itu. Ucapnya pelan. Raihan menatap kopi di tangannya, lalu membalas, terima kasih karena tidak menyerah. Beberapa saat mereka diam, menikmati kesunyian yang tenang. Bukan karena tak ada yang ingin dikatakan, tapi karena keduanya tahu, kadang perubahan paling bermakna lahir dari momen paling sederhana. Dan di dapur yang kini kembali bernyawa, bukan hanya masakan yang dibuat dengan cinta, tapi juga ruang untuk bertumbuh, untuk dihargai, dan untuk bermimpi lebih besar.